Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-15, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamunya. Dulu sudah kita bahas terkait dengan hadis ini. Intinya adalah bahwa iman dan takwa kepada Allah adalah taruhannya adalah berbuat baik kepada tamu, kepada tetangga, dan kepada diri kita sendiri tentunya. Sahabat Yazid yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas bersama hadis yang ke-16. Namun sebelumnya, marilah kita doakan Imam Nawawi sebagai pengarang kitab Arba'un Nawawi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bacaan Fatihah kita diterima oleh Allah dan sampai kepada Syekh Imam Nawawi Tanah Arak. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita bahas hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsani qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsani, berilah aku wasiat wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghtab. Kemudian orang laki-laki tersebut, apalagi? Faraddada miraran, diulang kembali, apalagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, la taghtab, diulang kembali, faraddada miraran, la taghtab, jangan kau marah, jangan kau marah. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah sangat sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Itulah nama asli beliau, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, di mana beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Sahabat dengan riwayat hadis paling banyak. Maka hadis yang kemarin, hadis Abu Hurairah, hadis yang ke-16 ini juga hadis Abu Hurairah. Dan ternyata teman-teman, Abu Hurairah ini di Arba'un Nawawi saja memiliki 9 hadis dari 42 hadis. Maka hampir seperempatnya adalah hadis diriwayatkan oleh beliau. Ini menunjukkan keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Seperti kita ketahui bersama, Abu Hurairah masuk agama Islam agak belakangan. Hanya 4 tahun menemani Rasulullah SAW. Dan di akhir hayat beliau,
4 tahun ini sungguh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Abu Hurairah menjadi sahabat yang dengan riwayat hadis yang paling banyak. Jumlah hadis yang beliau total mencapai 5.374 hadis. Allahu Akbar. Dalam hadis ini beliau menceritakan bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan, Ausoni, ada seorang pria, yaitu namanya ada seorang pria yang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dikatakan kemungkinan beliau adalah Abu Darda. Jadi kemungkinan adalah Abu Darda yang datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bilang, Ausoni ya Rasulullah. Karena dalam hadis riwayat lain, riwayat Tabrani disebutkan bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amali yudkhiluni jannah. Qala la taghdab walakal jannah. Di sini Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada beliau satu amalan yang bisa membuat masuk ke surga. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam senada dengan hadis Abu Hurairah tadi, la taghdab, jangan engkau marah dan engkau akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya menahan amarah adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak Islam, ini adalah kemuliaan dalam Islam. Ini adalah amal soleh yang akan diganjar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan amarah adalah salah satu sebab bisa seseorang masuk ke dalam surga Allah. Di hadis ini disebutkan bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau adalah Waimir bin Zaid Al-Khariji yang wafat pada tahun 32 Hijriah. Kata Ibnu Rajab bahwa kemungkinan yang bertanya adalah Abu Darda namun beliau tidak memastikan karena bisa jadi seperti ini bisa terjadi pada orang lain. Karena para sahabat masing-masing juga punya wasiat dari Rasulullah SAW. Mereka memanfaatkan momen kebersamaan Nabi Muhammad SAW untuk mengeruk keuntungan akhirat, menimba ilmu akhirat dari beliau. Jadi obrolan adalah obrolan yang berkualitas. Seperti wahai Rasulullah, beri wasiat kepadaku, atau wahai Rasulullah, tunjukkan saya pada amalan yang bisa membuat saya masuk surga. Abu Hurairah sendiri mengatakan, Ausoni khalili bisalasa. Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada saya dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian 2 rakaat sholat duha dan 1 rakaat sholat witir sebelum tidur. Ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sahabat menuntut ilmu. Jadi adalah sebuah tradisi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang perlu kita teladani, perlu kita lestarikan. Jadikan obrolan kita adalah obrolan yang berkualitas, obrolan yang bermanfaat, obrolan yang berorientasi ke akhirat, tidak hanya obrolan dunia yang memandang kadang-kadang mengasihkan, melalaikan. Jangan malu untuk mengatakan, wahai Syekh, berikan saya wasiat, wahai Ustadz, nasihati saya, wahai Pak Guru, tolong motivasi saya. Coba nanti praktekkan ya dalam kehidupan. Berapa syekh yang Anda datang atau guru yang Anda datang, Anda minta nasihat, wasiat, Anda tulis dan disetor ke saya ya. Manfaatkan kebersamaan bersama para sahabat kita, para ustadz kita, para guru kita dengan obrolan-obrolan akhirat seperti ini. Dan ini adalah teladan dari para sahabat Rasulullah SAW. Maka wasiat-wasiat ini banyak. Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sesuai dengan kondisi dan karakter para sahabat ini. Maka jawabannya pun berbeda-beda. Dan sebagian ulama atau peneliti sudah membuat tulisan-tulisan khusus tentang wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengarang 55 wasiat Nabi Muhammad SAW. Ada yang menulis 20 wasiat Nabi Muhammad SAW. Banyak. Dan salah satu wasiat adalah apa yang disebut di dalam hadis nomor 16 dari Arba'in Nawawi. Seorang pria berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berilah aku wasiat. Wasiat adalah pesan yang penting untuk disampaikan.
Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. Berulang lagi, beri lagi, jangan marah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa pengulangan beberapa kali ini menunjukkan pentingnya sabda Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan pentingnya wasiat beliau. Itu adalah bahwasanya hal ini penting karena yang pertama diwasiatkan, kemudian yang kedua diulang-ulang. Nabi Muhammad SAW padahal beliau itu orang yang punya jawaimul kalim, kata-kata yang pendek tapi syarat makna. Di sini malah beliau mengulang. Maka setiap muslim harus berusaha menguasai skill yang satu ini, yaitu tidak marah. Bagaimana caranya agar kita tidak marah? Kata tidak marah itu gampang diucapkan, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakan? Karena ini adalah wasiat Nabi Muhammad SAW. Ini diulang-ulang oleh beliau. Ini adalah sebab kita bisa masuk surga. Maka kita mengupas bersama bagaimana cara agar kita bisa mempraktikkan dan menguasai ilmu tidak marah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kehidupan kita, marah tidak bisa dihindari sepenuhnya. Para ulama menjelaskan bahwa marah itu tidak bisa dihindari. Marah itu pasti sekali terjadi pada diri kita. Karena marah itu adalah sesuatu yang kita bisa sepenuhnya kontrol. Kita tidak bisa mengharapkan, tapi kadang-kadang kita terpicu untuk marah. Karena sebab urusan duniawi atau urusan ukhrawi kita. Jadi kita tidak bisa hindari sepenuhnya. Namun para ulama mengatakan bahwa marah itu bisa ditahan untuk terjadi jika belum terjadi. Jika sudah terjadi maka dia bisa dikelola agar bisa tetap santai, tenang, dan tidak dikuasai oleh amarah. Menahan amarah, menahan agar jangan sampai marah itu terjadi. Para ulama menjelaskan bahwa jangan marah ini artinya yang pertama adalah menahan agar jangan sampai marah terjadi. Ini arti pertama. Menahan agar jangan sampai marah itu terjadi. Itu namanya menahan amarah. Sampai sering-sering kita terpicu untuk amarah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari akhlak Islam. Kalau kita belajar akhlak Islam, maka insya Allah ketika suatu saat ada suatu momen yang membuat kita marah, kita akan santai saja. Kita tidak akan jatuh dalam marah, insya Allah. Jadi kita ada pancingan untuk marah, tapi tidak marah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan akhlak Islam. Jadi resep yang pertama adalah mempelajari akhlak Islam. Sebagaimana contoh Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, karena khuluquhul Quran. Bahwanya Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya semua yang diperintahkan oleh Al-Quran beliau amalkan, dan apa yang dilarang oleh Islam maka beliau akan tinggalkan. Akhlak dipekerti yang diajarkan Al-Quran dan dipuji oleh Al-Quran, beliau akan kuasai amalkan itu. Dan akhlak-akhlak yang buruk yang paling dicerca Al-Quran, beliau akan tinggalkan. Inilah Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah untuk urusan dunia. Beliau tidak pernah marah urusan beliau diejek, beliau direndahkan, beliau dihina seperti yang disebutkan dalam berbagai riwayat yang dijelaskan. Dan tentunya di antara akhlak dialah perintahkan umat Islam agar menahan amarah, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Surat Ali Imran ayat 3, surat 3 ayat 134. Ini konsekuensinya dalam ayat yang menguji orang-orang bertakwa. Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah mereka bisa menahan amarah dan memberi maaf kepada manusia. Maka tentunya Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat ini, saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat bagaimana Anas bin Malik. Nah, ini Anas bin Malik adalah putra angkat Rasulullah radhiyallahu menceritakan bahwa selama 10 tahun menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW, maka beliau tidak pernah mengatakan sama sekali.
Beliau tidak pernah memukul dengan tangan kecil beliau, kecuali di medan perang. Beliau tidak pernah protes dengan apa yang dilakukan Anas bin Malik. Tidak pernah mengatakan kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, kenapa kamu begini, kenapa begitu. Beliau tidak pernah melakukan itu seperti persaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, begitulah Rasulullah luar biasa. Kemudian juga beliau menahan amarah. Kalau terpicu marah maka beliau menahannya. Ada banyak momen di antara beliau diuji dengan kemarahan Nabi Muhammad SAW. Tidak keluar kata-kata buruk, beliau tidak memaki, beliau tidak memukul, dan para sahabat menunjukkan bahwasanya ketika beliau diuji dengan kemarahan ini, maka bisa terlihat wajah beliau. Dalam hadis Rasulullah SAW, karena Nabi SAW asyadda hayya minal adra'i fi khidriha, fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu fi wajhihi. Nabi Muhammad SAW itu lebih pemalu dari perawan di tempat pengingitannya. Dan jika beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, maka kami bisa melihat hal itu pada wajah beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika diuji dengan kemarahan, beliau tidak mengeluarkan kata-kata buruk. Beliau tidak beraksi kata-kata yang tidak baik. Tapi kelihatan ada perubahan wajah beliau. Seperti itulah caranya menahan amarah. Bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW membagi harta kepada sahabat beliau, ada seorang yang mengatakan, ini bagian yang tidak benar, ini tidak adil, ini bukan pembagian yang membuat Allah ridho. Itu kata seperti itu. Maka para sahabat ini diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa perkataan itu berat untuk Rasulullah SAW. Wajah beliau berubah, beliau marah, tapi lihat, beliau tidak keluar sumpah jerapah, beliau tidak keluar aksi-aksi buruk atau yang lain-lain. Atau kalau kadang-kadang kalau tidak hati-hati, marah bisa membuat perihal yang lebih besar. Marah bisa membuat orang membunuh, bisa membuat orang jatuh dari kriminalitas. Karena memang spontan, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Sedang ngobrol sama teman, kemudian keluar kata-kata tidak baik dari temannya. Ketika tidak bisa mengontrol diri, maka kadang-kadang kita jatuh dalam pembunuhan, jatuh dalam tindak kriminal yang akhirnya membuat kita repot sendiri setelah itu. Masuk penjara, tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hati yang lembut, bukan hati yang kasar. Semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran untuk menahan amarah. Apapun yang terjadi, semoga kita senantiasa tetap dalam kesabaran, tetap dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang sabarlah yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Insyaallah saudaraku, dalam kesempatan kita akan sampaikan kembali tentang contoh-contoh bagaimana sifat Rasulullah SAW dalam menahan amarahnya. Di mana Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna, yang harus kita gali kepribadiannya agar kita menjadi umatnya, menjadi orang-orang yang mengikutinya dengan baik dan benar. Allahumma rzuq muttaba'an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuq ittiba'an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuq ittiba'a rasulika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang lain, ada yang berpendapat bahwa jika kamu marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Jika masih marah juga, maka ambil wudhu. Jika masih marah juga, maka sholatlah. Insya Allah dengan sholat tidak akan marah lagi.
Jadi kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduk. Duduk, masih marah juga, bisa tidur berbaring, tidur. Masih marah juga, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Insya Allah kemarahan itu akan reda. Nah, itu adalah suatu yang sangat luar biasa. Karena balasannya surga, maka berat sekali. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita terus belajar Islam. Terus belajar tentang hadis-hadis, tentang ayat-ayat Allah. Agar apa? Agar kita ini paham. Sampai kita mati menghadap Allah dalam keadaan kita berusaha mengamalkan ajaran Islam. Inilah wasiat Allah dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam atau muslim. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.